Dia terbaring di tempat pembuangan barang bekas, terkubur di antara sampah dan rongsokan, dikelilingi burung gagak yang terbang melayang di atas kepalanya. Ia tampaknya sudah mati, matanya terbelalak, namun tak merespon gerakan apapun. Tiba-tiba seekor gagak melompat dan hinggap di tubuhnya, bersiap untuk mematuk matanya. Saat gagak tersebut hendak mematuk, dia mendadak menangkap gagak dengan tangan kosong. Dia berdiri tegak di bawah langit yang jingga, bingung bagaimana dia bisa berakhir di sana. Sambil bertanya-tanya pada dirinya sendiri, dia menyalakan rokok, menghisapnya, lalu menyadari asap keluar dari tubuhnya dari segala arah. Dia mengangkat bajunya dan menemukan luka-luka di sekujur tubuhnya. Terkejut, dia menjatuhkan rokok yang kemudian jatuh ke kakinya. Kulitnya mulai terbakar, tetapi dia tidak merasakan sakit. Saat mencoba memahami apa yang terjadi, dia menemukan pecahan cermin di antara sampah dan melihat pantulannya. Wajahnya pucat dan hitam. Dia terlihat seperti orang mati. Lalu dia coba berbicara, tapi yang keluar hanyalah suara erangan aneh. Setelah menyadari bahwa dia bukan manusia lagi, dia memutuskan bahwa dia lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Dia berjalan ke hutan dan menemukan tebing terdekat untuk melompat. Ketika pria itu melompat dari tebing, lehernya dan tulang belakangnya patah. Namun yang aneh, dia tetap tidak merasakan sakit dan bisa bangun lagi. Pada saat inilah dia berpikir bahwa dia adalah mayat hidup. Pria zombie itu merasa terkutuk menjalani hidup seperti ini. Dia menghabiskan beberapa malam kelaparan di dalam goa, menatap jam rusaknya, dan melawan pikirannya yang suram. Suatu pagi saat berkeliaran, dia melihat seekor kelinci. Insting pemburu dalam dirinya mulai muncul dan tubuhnya secara tidak sadar mulai berjalan menuju kelinci tersebut dan mengejarnya. Sayangnya dia sangat pelan, layaknya siput. Dia pun pingsan di tanah. Namun saat dia membuka mata, dia melihat dirinya sudah memakan kelinci tersebut. Pria itu merasa jijik melihat dirinya sendiri memakan hewan hidup-hidup. Dia ingin berubah dan kembali normal. Dia merasa itu bisa terjadi jika dia mengingat bagaimana dia menjadi zombie. Untuk mengetahui identitasnya dan bagaimana dia berubah, dia memutuskan untuk pergi ke kota terdekat, yaitu Gangrim, dan menyelidikinya sendiri. Apakah yang terjadi? Apakah ini kiamat atau ada virus zombie? Pada malam hari, ketika risiko lebih kecil untuk tertangkap, pria itu menyelinap ke kota dan menemukan jaket yang masih layak pakai. Tetapi jaket itu milik seorang wanita muda bernama Gong Sunji, seorang reporter yang sedang bekerja mengungkap sebuah kejahatan. Kebetulan dia menyimpan ponselnya di kantong jaket tersebut sebelum seekor anjing mengejarnya tadi siang. Dia pun datang mencari jaketnya di malam itu dan melihat pria zombie itu mengenakannya. Dia mencoba berbicara dengan pria itu dan meminta ponselnya kembali, tapi pria itu hanya bisa mengeluarkan suara erangan. Sementara Sunji sibuk mengambil ponselnya dari jaket, naluri zombie pria itu muncul. Saat dia mencoba menggigit kepalanya, Sunji menemukan handphonenya. Dia kemudian menghindari percakapan dan tidak membuat kontak dengan wanita tersebut karena tidak ingin ada yang tahu bahwa ada zombie di kota. Sementara itu, Sunji berpikir dia adalah seorang pemabuk dan tunawisma, jadi dia memberinya uang sebelum pergi. Pria itu bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah memakan daging manusia, melainkan mencari sesuatu yang lain untuk memuaskan rasa laparnya. Saat dia pergi ke hutan melihat sangkar burung, dia berpikir untuk menjadi kurang seperti zombie, dia memutuskan untuk mencuri telur burung itu. Dia lalu mengambil sebuah batu dan melemparnya ke sarang burung. Dengan segala tenaga yang dia miliki, batu itu nyaris tidak terbang dan jatuh tepat di depan kakinya. Setelah gagal berkali-kali, dia menyimpulkan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun dalam tubuh zombinya. Dia tidak bisa berjalan cepat, tidak bisa berbicara, tidak bisa makan, dan tidak bisa melakukan apapun yang manusiawi. Akhirnya, dia pingsan lagi karena kelaparan. Ketika terbangun, dia menyadari bahwa dia telah memakan lagi hewan hidup lainnya saat dia tidak sadar. Sekarang dia tahu bahwa dia harus menjadi lebih kuat
dan bertindak lebih manusiawi untuk menyelidiki identitasnya tanpa menarik perhatian manusia. Saat menonton film First Train to Busan, pria itu percaya bahwa manusia itu lebih kejam dan jika mereka mengetahui bahwa dia adalah zombie, mereka akan membunuhnya dengan kejam. Saat itu, dia menyelinap ke balai desa yang terbengkalai, di mana dia menemukan treadmill yang masih berfungsi dengan baik. Dia tahu jika ingin menyatu dengan masyarakat manusia, dia harus berjalan atau bahkan berlari seperti manusia. Dia mulai berlatih berjalan di atas treadmill. Setelah terjatuh beberapa kali, akhirnya dia mulai menguasainya. Selanjutnya dia ingin berbicara seperti manusia juga. Jadi dia mulai pergi ke goa terpencil, di mana dia melatih kekuatan mulutnya dengan menekan ranting di antara rahangnya dan membaca suku kata. Kemudian untuk makan seperti manusia, dia menggunakan ranting sebagai sumpit dan berlatih mengambil kacang dengan itu. Setelah melakukan latihan ini berulang kali selama berhari-hari, pria zombie itu berhasil menguasai semuanya. Dan kini dia siap kembali ke masyarakat manusia. Lalu dia mencuri beberapa pakaian dan sepasang sepatu sebelum kembali ke kota. Namun sebelum kembali, dia menghabiskan malam di kuburan, di mana secara tak terduga dia mencium bau daging. Zombie memiliki indera penciuman yang sangat tajam untuk darah dan daging. Saat itu juga pria zombie tersebut bisa mencium bau daging dari kejauhan. Dia melihat seorang manusia menata makanan di atas piring. Manusia itu mendengar sesuatu saat zombie tanpa sengaja menginjak ranting pohon kering. Mengira itu hewan liar, manusia tersebut melemparkan daging ke arahnya dan tetap duduk di dekat kuburan. Saat zombie itu hendak memakan daging, dia mendengar suara keras. Dia melihat seorang manusia lain menghantam kepala pria tadi dengan batu yang besar, lalu menyeret tubuhnya dan membuangnya dari tebing. Zombie itu menyaksikan semuanya dan dia turun ke tebing untuk melihat apakah pria tersebut masih hidup. Pria itu menyerahkan sebuah kunci kepada zombie dan mengucapkan beberapa kata sebelum meninggal. Kebingungan, zombie itu memberikan pemakaman yang layak untuk pria tersebut dan mencari tasnya, menemukan kartu identitas dan kartu namanya. Nama pria tersebut adalah Kim Mo-young, seorang detektif swasta. Lalu dia mengikuti alamat yang tertera di kartu namanya dan akhirnya sampai di apartemen Kim Mo-young, tempat dia memutuskan untuk tinggal sementara. Tempat itu sangat berantakan, seolah-olah tak pernah dibersihkan selama bertahun-tahun. Tapi beruntung, pria zombie itu menemukan banyak makanan dan minuman di dalam kulkas. Tanpa berpikir panjang, dia langsung melahap dan meminumnya. Namun, perut zombinya tidak bisa menerima makanan manusia. Untuk bertahan dari rasa lapar, dia memutuskan untuk bekerja dan menghasilkan uang untuk membeli daging. Dia mendapatkan pekerjaan remote melipat kotak pizza untuk sebuah restoran. Saat melipat kotak pizza, dia mendengar ponsel detektif Mo-young berbunyi karena pesan masuk. Pesan itu dari seorang pelanggan yang meminta detektif tersebut menemukan anjing yang hilang bernama Hodu. Setelah beberapa kali mengabaikan pesan tersebut, pria zombie itu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan melipat kotak pizza dan mencoba pekerjaan sebagai detektif. Berpikir bahwa itu akan menghasilkan banyak uang, dia mengambil identitas detektif yang telah meninggal itu. Dan sekarang dia menjadi detektif Kim Mo-young. Namun sebelum bertemu dengan klien, dia memesan bebek krim dan menggunakannya untuk menutupi penampilannya yang menyerupai zombie. Pria zombie yang kini menyamar sebagai Kim Mo-young berangkat untuk bertemu dengan klien. Tetapi dia sangat kecewa saat melihat seorang anak kecil bernama Junwoo yang adalah keponakan Gong Sun-ji, wanita yang sebelumnya memberi uang. Namun kekecewaannya semakin bertambah ketika Junwoo hanya membayarnya dengan koin sebagai uang muka. Kesepakatan mereka batal karena Mo-young menuntut lebih banyak uang, sementara Junwoo meminta uangnya dikembalikan. Saat itu Sun-ji lewat dan mengira Mo-young sedang mengintimidasi Junwoo, keponakannya, untuk mengambil uangnya. Ketika Mo-young berusaha menghindari konfrontasi, Sun-ji mulai menyerangnya, memaksanya untuk mundur dari tempat kejadian. Semua orang mulai mengejarnya hingga dia hampir berhasil lolos dari mereka semua karena zombie tidak bisa merasa lelah.
Namun ketika itu, Sunji meminjam helm dan melemparkannya ke kepala Moyung karena Sunji sebelumnya adalah atlet tolak peluru. Bagian kepala belakang adalah titik lemah bagi para zombie. Jadi, pukulan helm di kepala Moyung membuatnya pingsan. Sunji saat itu buru-buru memeriksa Moyung. Dan dia sangat cemas saat mengetahui jantungnya tidak berdetak dan segera membawanya ke rumah sakit. Di dalam ambulans, Moyung sadar kembali, mengejutkan semua orang. Sunji memaksa Moyung untuk berbaring hingga mereka tiba di rumah sakit dan kepalanya terbentur lagi. Di rumah sakit, Sunji terus meminta maaf kepada Moyung, tetapi begitu dia keluar dari ruangan, Moyung melarikan diri. Dalam perjalanannya kembali ke kantor, Moyung hampir menggigit seseorang. Namun dengan canggung dia menahan diri sambil berkeliaran mencari makanan. Dia akhirnya menemukan Hodu, anjing yang hilang. Dia pun hampir memakan Hodu, tetapi wajah anak anjing yang tak berdosa itu membuatnya sulit untuk melahapnya. Tiba-tiba dia mendengar pengumuman tentang sup babat gratis yang ditawarkan oleh sebuah restoran baru di seberang jalan. Tubuhnya merasa bahwa babat adalah makanan favoritnya, jadi dia segera bergegas untuk mendapatkan tawaran gratis itu. Namun saat dia hendak mengambil babat, Kimbora, teman dekat Sunji sekaligus pemilik restoran tersebut, memakannya. Dia mengumumkan bahwa itu adalah sampel terakhir yang gratis dan jika ingin makan babat, siap-siap untuk membayar. Saat Moyung berbalik dengan kecewa, sekelompok penari zombie mendekatinya, mengira dia juga datang untuk menari pada hari pembukaan restoran tersebut. Moyung mengabaikan mereka dan mulai berjalan kembali ke kantornya. Namun kemudian dia mengetahui bahwa para penari akan mendapatkan babat gratis setelah pertunjukan. Moyung dengan ragu bergabung dengan kelompok penari tersebut, tapi dia mengejutkan semua orang dengan keterampilan tarian zombinya. Setelah pertunjukan, ketika Bora membagikan sup babat kepada setiap penari, dia menyadari bahwa Moyung telah menghilang. Namun pembantunya berteriak di dapur. Moyung sedang memakan babat mentah langsung dari ember. Dan kita diperkenalkan kepada Detektif Cha, seorang detektif pembunuhan dari kantor polisi Gangrim sekaligus teman dari Sunji. Bergegas menangkap Moyung. Moyung yang ternyata sedang dalam mode buas melarikan diri dari toko tersebut dan masuk ke dalam hutan, bertanya-tanya bagaimana dia bisa tahu cara bertarung. 참았던 좀비 본성이 깨어났다. Saat dia kembali ke kantor, dia mulai berlatih gerakan dengan tali. Setelah berlatih, dia menggunakan sisa BB krim untuk menutupi bekas lukanya. Saat dia hendak keluar dari kantornya, dia mencium bau Sunji dari kejauhan dan berusaha menghindarinya. Sunji memaksanya untuk berbicara tentang perjanjian kesepakatan bahwa Moyung tidak akan menuntutnya saat dia pingsan dilempar oleh helm. Setelah itu, dia meninggalkan nomornya dan Moyung merobek perjanjian tersebut. Setelah itu, Moyung keluar dan menunjukkan gerakan tarungnya kepada Junwoo karena Junwoo adalah seorang siswa taekwondo dan bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang gerakan tersebut. Karena si zombie tidak mengerti mengapa dia bisa melakukan gerakan tersebut, tubuhnya seakan otomatis melakukannya. Lalu anak itu membawanya ke kelasnya, di mana semua orang mencoba menebak, tapi tidak ada yang benar-benar tahu nama gerakan tersebut. Moyung sangat putus asa untuk mengetahui tentang gaya bertarung ini, karena itu pasti terkait dengan masa lalunya yang tidak bisa dia ingat. Pulang dari sana, matanya tertuju pada televisi yang menayangkan kasus pembunuhan seorang anak bernama Sori. Sori adalah anak yang diculik dan dibunuh pada hari Natal oleh seseorang yang berpakaian seperti Sinterklas. Ketika Moyung melihat fotonya di TV, dia terhanyut dalam pikirannya dan mulai memukul kaca karena frustrasi.
Setelah sadar, dia kembali ke kantornya di mana dia didatangi oleh seorang wanita tua pemilik gedung yang datang untuk menagih uang sewa. Saat itu dia menyadari bahwa untuk bertahan hidup, bahkan sebagai zombie, dia membutuhkan uang. Jadi dia mulai mencari cara untuk menghasilkannya, seperti memungut biaya $5 dari Junwoo dan teman-temannya untuk bermain dengan Hodu selama 1 jam. Dia juga menempel kembali perjanjian kesepakatan yang telah dia sobek dan memutuskan untuk meminta $100.000 sebagai uang penyelesaian dari Sunji. Malam harinya dia pergi mencari Sunji untuk memberinya perjanjian tersebut. Tetapi Sunji saat itu sedang mabuk dan diculik oleh kelompok sekte agama yang tidak ingin Sunji mengungkap pemimpin mereka. Saat mobil melaju kencang di jalan, Moyung tiba-tiba berdiri di jalan untuk menghentikannya. Tanpa sadar, Moyung telah menyelamatkan Sunji yang sedang mabuk berat dan tidak sadar. Saat mencoba mendapatkan uang penyelesaian, Moyung menceritakan bagaimana dia menderita secara fisik dan mental setelah kecelakaan itu. Namun Sunji saat itu tertidur. 먹고 사는 일에는 용기가 필요하다. Saat mandi, Moyung mengingat kilasan balik masa lalunya. Dia ditembak dan dibunuh oleh seseorang seperti yang ditunjukkan oleh lubang-lubang di perutnya. Moyung kelaparan seperti biasa tanpa uang untuk membeli daging atau membayar tagihan. Dia bahkan sampai berburu merpati. Dan menaruh kartu nama di kamar mandi untuk mendapatkan klien. Namun, wajahnya berseri-seri ketika dia mencium bau Sunji yang datang ke kantornya. Berpikir dia akan mendapatkan $100.000 sebagai uang penyelesaian dari Sunji. Namun, mimpinya hancur seketika mengetahui bahwa Sunji sedang berjuang lebih keras secara finansial daripada dirinya. Alias, Sunji lebih tidak punya uang daripada Moyung. Namun, Sunji menawarkan untuk bekerja dengannya sebagai penyelesaian. Pada titik ini, Moyung benar-benar membenci Sunji dan menganggapnya sebagai gangguan. Sementara Moyung mencoba mengusirnya, pelanggan lama Moyung datang dengan permintaan pekerjaan. Pelanggan tersebut adalah seorang aktris yang mencari putrinya yang tidak pulang selama lebih dari sebulan. Dia menawarkan 2 kali lipat dari harga pekerjaan yang sebelumnya. Sunji bergabung dan mulai mengajukan pertanyaan yang relevan karena latar belakangnya sebagai jurnalis membuatnya cocok untuk peran ini. Dengan enggan, Moyung menerima Sunji dalam timnya dan menganggapnya sebagai pegawai magang. Penyelidikan mereka saat itu membawa mereka ke sebuah pusat kesehatan. Moyung bergabung dengan program mereka untuk mencari Junzu di fasilitas tersebut. Sementara Sunji akan membantunya dari luar karena pusat rehab tersebut adalah pusat rehab yang menyarankan agar puasa bagi orang-orang yang kelebihan berat badan. Moyung mencoba menyelundupkan daging, tetapi staf di sana mengetahui semuanya. Siang harinya, semua tampak normal. Tapi malamnya, saat menjelajahi gedung, Moyung menemukan terowongan rahasia yang membawanya ke pertemuan sekte sesat tersebut. Pemimpin sekte, Lee Kwon-sik, meracuni semua peserta dan mengubah mereka menjadi pengikut untuk mengambil kekayaan mereka. Mengetahui hal ini, Sunji segera menghubungi detektif Cha untuk meminta bantuannya untuk masuk ke pusat tersebut. Kali ini, Sunji menyelinap ke dalam pusat dengan bersembunyi di dalam drum. Dia harus menemukan Yunzu yang ditawan di suatu tempat di dalam gedung. Akhirnya, dia menemukannya yang terikat di ruang bawah tanah. Setelah menyelamatkannya, Sunji memutuskan untuk mengejar ketua kelompok sekte sesat tersebut. Namun, sialnya dia tertangkap oleh manajer. Tetapi Moyung datang untuk menyelamatkannya dengan mengalahkan manajer itu menggunakan kartu yang dilempar seperti pisau. Sunji saat itu mengejar Lee Kwon-sik yang mencoba melarikan diri. Namun, Lee menusuk Sunji dengan tongkatnya. Tetapi Moyung melompat dan melindunginya dengan badannya. Tongkat itu menembus tubuh Moyung, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Dan itu terlihat oleh Sunji. Tiba-tiba saat itu terdengar suara keras. Moyung merasa sangat marah hingga hampir mencekik ketua sekte sesat tersebut. Namun Sunji menghentikannya.
Setelah menyerahkan para pelaku sekte sesat kepada polisi dan menyelamatkan Yunju, semua orang pulang dengan gembira. Sunji menikmati ayam goreng bersama keluarganya, sementara Moyung merayakan kemenangan ini dengan mandi air hangat dan daging ayam yang segar. Karena dia baru saja mendapatkan uang bayaran, namun tanpa sadar, di seberang mereka, Lee Sun-rok sedang mengawasinya. Lee Sun-rok saat itu ketakutan, tetapi tidak lebih ketakutan dari Sunji yang kebetulan membawa ayam goreng untuk bosnya. Dan melihat tubuh zombie Moyung, dia panik dan melarikan diri, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. 방금 내가 아니면 괴물? 뭐냐고 정말. Sunji mulai meneliti tentang zombie dan apakah mereka benar-benar ada di dunia nyata. Kakak iparnya memberikan pandangannya tentang zombie dan dia adalah seorang yang percaya bahwa zombie memang ada. Dia juga merupakan sutradara yang tidak terkenal dari sebuah film berjudul First Train to Busan tentang bagaimana manusia dengan kejam menghabisi para zombie. Saat itu, segalanya mulai masuk akal bagi Sunji, seperti mengapa Moyung tidak memiliki detak jantung dan bagaimana dia tetap berdiri tegak meskipun tubuhnya ditusuk oleh tongkat. Sunji lalu mencoba memberitahu Gong Sun-yung, kakaknya, bahwa bosnya adalah zombie, tetapi tidak ada yang percaya kepadanya. Setelah melapisi dirinya dengan peralatan tempur, layaknya akan duel di pertarungan taekwondo, Sunji kembali ke kantor Moyung dan menagih uang gajinya. Namun, dia mulai merasakan sakit di perutnya dan dia berpikir bahwa si zombie ini telah meracun tehnya yang dia minum. Dan saat itu pun dia berpikir bahwa Moyung akan memakannya setelah dia tidak sadarkan diri. Tetapi Moyung justru membawanya ke rumah sakit. Ketika dia bangun dari tempat tidurnya, dalam keadaan yang utuh, Sunji menyadari bahwa Moyung memang zombie, tapi dia adalah zombie yang baik dan tidak memakan manusia. Dengan senang hati, saat itu Sunji kembali ke kantor dan mulai membantunya. Dia terkesan melihat Moyung yang begitu menjaga kebersihannya meskipun dia adalah seorang zombie. Sunji saat itu ingin membantunya menemukan masa lalunya dan apa yang sebenarnya dia cari di Gangrim. Mereka memulainya dengan melihat barang-barang yang dimiliki oleh Moyung ketika dia pertama kali bangun sebagai zombie, pakaiannya dan jam tangannya yang rusak. Serta ada sebuah korek api yang tampaknya unik. Sunji lalu memotret korek api itu dan mempostingnya di media sosial untuk mencoba menghubungi seseorang yang tahu sesuatu tentang korek tersebut. Tidak lama kemudian, dia menerima pesan anonim yang mengklaim mengetahui sesuatu tentang korek api tersebut. Mereka memutuskan untuk bertemu di suatu lokasi. Namun, saat Moyung dan Sunji menunggu orang tersebut, pertemuan dibatalkan pada menit terakhir. Ketika mereka hendak pergi, mereka bertemu dengan Oh Yong-chul, saksi mata dalam kasus pembunuhan Sori. Saat berbicara dengan Pak Oh, dia menerima telepon dari istrinya bahwa ibunya yang menderita demensia hilang di pegunungan Gangrim. Sebagai bagian dari agen detektif swasta, Sunji memberikan kartu nama mereka dan menawarkan bantuan untuk menemukan ibu Pak Oh. Meskipun Moyung tidak tertarik mencari orang hilang tanpa bayaran, dia setuju karena Sunji. Mereka bekerja keras untuk mencari petunjuk di hutan. Moyung yang sebagai zombie memiliki stamina yang tidak terbatas. Akhirnya menemukan kartu identitas milik ibu Pak Oh. Sunji kelelahan tapi Moyung terus berjalan. Akhirnya mereka menemukan ibu itu duduk di bawah pohon. Namun saat mereka hendak membawanya pulang, seekor babi hutan liar muncul secara tiba-tiba. Babi yang besar itu menyerang Sunji yang membeku karena ketakutan dan terjatuh. Moyung melemparkan dirinya di atas Sunji, menyelamatkannya dari babi tersebut. Sunji saat itu mempercayakan nasib mereka pada Moyung untuk mengalahkan babi hutan tersebut. Pertarungan besar pun dimulai, zombie melawan babi hutan. Tanpa menyadari kekuatan babi itu, Moyung berdiri teguh. Namun tidak lama kemudian, babi tersebut melemparkannya seperti bola. Setelah menerima beberapa pukulan dari babi hutan, Moyung menyusun rencana. Dia berdiri di tepi tebing dan mengundang babi tersebut untuk menyerangnya. Ketika babi itu menyerangnya, Moyung sedikit bergeser, memberi jalan bagi babi itu untuk jatuh dari tebing. Namun sialnya, tanduknya tersangkut. Saat Sunji telah menyelesaikan hitungan ke-100, Sunji berteriak memanggil Moyung. Dia terkejut melihat Moyung tidak ada di sana. Tapi ternyata Moyung yang berada di bawah masih hidup dan memenangkan pertarungan tersebut. Sebagai hadiah, dia mendapat seluruh babi hutan untuk dimakan. Setelah itu, dia membawa ibu tersebut kembali kepada Pak Oh
Pak Oh saat itu sangat bersyukur karena ibunya selamat. Saat mereka berpamitan, sang ibu menangis dan memeluk Moyung erat-erat, mengira dia adalah putranya yang hilang. Semua orang merasa iba melihat keadaan wanita tua itu. Moyung saat itu berpikir mungkin dia juga memiliki seorang ibu di suatu tempat yang sedang menangis dan dengan penuh harapan menunggu dirinya untuk pulang. Melihat hal itu, Sun Ji membawa Moyung ke seorang dukun populer bernama Victoria yang dikenal sebagai Peri Lotus untuk membaca garis tangannya dan memberitahu masa lalunya. Meskipun Moyung tidak terlalu percaya pada hal-hal semacam itu, Sun Ji mendesaknya untuk mencobanya. Saat pertemuan dimulai, sang dukun membunyikan lonceng dan menampilkan tarian aneh. Sebelum ia berbicara apapun, ia memberi isyarat kepada Sun Ji untuk memberikan uang. Setelah menerima uang tersebut, sang dukun memberikan detail spesifik tentang Moyung, memberikan harapan bahwa ia akhirnya bisa mengetahui masa lalunya. Namun, saat dukun tersebut meminta lebih banyak uang untuk melakukan ritual, Sun Ji mengenalinya karena dia adalah seorang reporter. Dia mengetahui sebuah acara televisi yang pernah mengungkap kejahatan penipuan. Sun Ji segera bertindak, mengoleskan lipstik ke dukun tersebut dan ternyata benar, sang dukun adalah penipu yang pernah masuk TV. Moyung saat itu merasa kecewa karena ia sempat berharap besar bahwa dukun itu akan mengungkapkan sesuatu tentang masa lalunya. Sun Ji dengan marah merampas lonceng dukun itu dan mulai menggoyangkannya dengan keras, menunjukkan betapa mengganggunya suara tersebut. Tiba-tiba suara lonceng tersebut memicu ingatan Moyung dan ia melihat seorang anak kecil bernama Sori memegang boneka. Moyung saat itu merasakan sakit di kepalanya dan ingatannya samar-samar dari masa lalunya mulai kembali. Ia langsung bangkit dan pergi, merasa sesak di ruangan itu. 괜찮아요? Setelah itu, dia menceritakan kepada Sun Ji tentang ingatannya yang kembali, yaitu tentang anak kecil, boneka, dan Sinterklas. Sun Ji yang sebelumnya meliput kasus pembunuhan Sinterklas tersebut tidak ingat ada boneka yang ditemukan di tempat kejadian. Maka dia memutuskan untuk menelepon detektif Cha yang juga bekerja pada kasus tersebut untuk menanyakan apakah ada boneka yang ditemukan. Namun detektif Cha juga tidak tahu. Moyung kemudian menduga bahwa ia mungkin terkait dengan pembunuhan Sori, sehingga Sun Ji mengajaknya untuk menemui ayah Sori guna mencari petunjuk mengenai masa lalunya. Namun ayah Sori sedang berada di luar negeri dan baru akan kembali bulan depan. 지금 회장님 안 계세요. 다음에 오세요. Karena hari itu sudah terlalu panjang untuk keduanya, Moyung kembali ke kantornya setelah mengantarkan Sun Ji pulang. Sementara itu, Sun Ji merasa senang karena menghabiskan waktu bersama Moyung sambil mengenang bagaimana Moyung menyelamatkannya dari seekor babi hutan. Tak lama kemudian, detektif Cha menemukan foto Sori sedang memegang boneka kelinci dan ia mengirimkannya kepada Sun Ji. Moyung mengonfirmasi bahwa itu adalah boneka yang sama saat ia lihat dalam ingatannya. Namun ketika Moyung kembali ke kantornya, ia terkejut melihat kantornya berantakan seolah-olah seseorang sedang mencari sesuatu. Ia memeriksa barang-barangnya dan semuanya ada kecuali korek apinya. Saat itu, Moyung menyadari bahwa Pak Oh adalah saksi mata dalam kasus pembunuhan Sori. Saat itu, Moyung menyuruh detektif di seberangnya, yaitu Lee Sang-rok dan Wang Wei, untuk menyelidiki Pak Oh. Dan melalui foto-foto yang dikirimkan oleh Lee Sang-rok, dia menemukan bahwa korek api tersebut diambil olehnya. Tanpa memberitahu Sun Ji, Moyung memutuskan untuk menemuinya dan mencari tahu tentang masa lalunya sendiri. Di sana, Moyung mulai merasakan hidupnya berputar di depan matanya ketika Pak Oh menceritakan tentang masa lalunya dan bagaimana Moyung bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan Sori. Moyung saat itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia mungkin saja telah membunuh seorang anak. Ia berpikir bahwa menjadi zombie adalah hukuman atas kejahatannya yang pernah ia lakukan semasa hidup dan merasa bahwa ia lebih buruk daripada zombie. Ia pun mencoba mengakhiri hidupnya dengan mengebor kepalanya. Namun mesin bor tersebut berhenti sebelum menembus kepalanya. Ketika dia mencoba memperbaiki kabelnya, Moyung tersengat listrik dan jatuh pingsan. Sementara Moyung dalam kondisi depresi, Sun Ji mengunjungi ayah Sori dan melihat foto Sori di dinding. Di foto tersebut, Sun Ji melihat sebuah jam tangan yang persis sama dengan milik Moyung. Dari sini, Sun Ji mengetahui bahwa Moyung adalah pengawal pribadi Sori.
Sunji merasa senang mengetahui bahwa Moyung adalah orang yang baik yang sangat dipercaya oleh Sori. Bahkan ayah Sori bilang bahwa Sori lebih percaya kepada Kang Min Ho, pengawal pribadinya. Lalu dia sangat antusias untuk memberitakan ini kepada Moyung bahwa akhirnya ia menemukan masa lalunya, yaitu Kang Min Ho. Namun di sisi lain, Moyung berencana untuk meninggalkan kota Gangrim setelah mendengar tentang masa lalunya yang kelam dari Pak Oh. Setelah tidak mendengar kabar dari Moyung, Sunji pergi ke kantornya, namun Moyung tidak ada di sana. Kulkasnya penuh dengan ayam dan tidak ada yang tampak aneh sampai akhirnya Sunji menemukan foto Pak Oh di atas meja. Dia langsung teringat pada Moyung yang pernah memperingatkannya untuk berhati-hati dengan Pak Oh. Mengetahui foto itu diambil oleh Lee Sang-rok, Sunji menemuinya dan sialnya Wang Wei tidak sengaja mengatakannya tentang korek api yang hilang ternyata berada di tangan Pak Oh. Kini Sunji tahu kemana ia harus pergi untuk menemukan Moyung. Dia lalu mengirim pesan kepada Moyung memberitahunya bahwa ia akan pergi ke rumah Pak Oh. Moyung mencoba memperingatkannya, namun sinyal teleponnya tidak berfungsi. Ketika Moyung menyadari bahwa Sunji mungkin dalam bahaya, ia bergegas kembali ke kota Gangrim. Sementara itu, Pak Oh dan istrinya tampak cemas ketika mendengar suara ketukan di pintu. Ternyata itu adalah Sunji yang ingin berbicara dengan Pak Oh tentang kasus Sinterklas. Sunji membawa USB berisi bukti penting tentang kasus tersebut, rekaman CCTV dari malam ketika Sori dibunuh. Karena Pak Oh adalah satu-satunya saksi, Sunji berpikir itu ide bagus untuk menonton rekaman tersebut bersama Pak Oh tanpa menyadari bahwa Pak Oh sebenarnya adalah pelaku utama. Namun saat itu Sunji melihat Pak Oh dengan diam-diam mengambil palu untuk menyerangnya. Ia dengan cepat menyiramkan teh panas ke wajahnya dan berlari ke sebuah kamar lalu mengunci dirinya dari dalam. Istri dan ibu Pak Oh yang berada di kamar tersebut tampak bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sunji memohon kepada istrinya untuk menelepon polisi sambil memberitahunya bahwa suaminya adalah seorang pembunuh. Namun saat Sunji mencoba menahan pintu, istri Pak Oh yang pura-pura bodoh saat itu memukul kepalanya. Ternyata istrinya adalah komplotannya juga dalam kejahatan ini dan Sunji dengan sial masuk ke dalam perangkap mereka. Mereka mengikatnya di rumah dan saat itu Pak Oh dan istrinya mengakui bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Sori. Istrinya yang membuang Sori ke dalam sebuah waduk. Saat itu Sunji merasa marah dan sangat sedih. Namun tidak ada waktu untuk emosi karena pasangan tersebut sedang merencanakan cara untuk menyingkirkannya. Pak Oh saat itu keluar dari rumah untuk urusan penting, meninggalkan tugas kepada istrinya untuk menyingkirkan Sunji. Tepat pada waktunya, saat istri Pak Oh bersiap untuk membunuhnya, Sunji berhasil memotong tali pengikatnya dengan sebuah capit kepiting. Sunji saat itu berjuang melawan istri Pak Oh yang menyerangnya dengan agresif, namun ia berhasil menemukan semprotan serangga dan menyemprotkannya ke wajahnya. Dan itu cukup untuk memberinya waktu melarikan diri. Ia berlari keluar rumah dengan istri Pak Oh mengejarnya. Tapi tepat pada waktunya, Moyung tiba dan membantunya bersembunyi. Sunji pada waktu itu mengungkap bahwa ia telah dibohongi oleh Pak Oh. Sebenarnya ia tidak membunuh Sori, tetapi dia diberi tugas untuk menemukan Sori setelah diculik. Dan saat itu juga Moyung merasa lebih lega mengetahui bahwa ia bukan pembunuh anak tersebut. Namun Sunji lebih lega lagi ketika berhasil lolos dari jebakan maut dan kini berada dalam pelukan hangat Moyung. Mengetahui Sunji berhasil lolos, Pak Oh bersiap meninggalkan kota Gangrim bersama keluarganya. Menyadari bahwa istrinya lupa sesuatu dan kembali ke rumah untuk mengambilnya. Tiba-tiba polisi datang dan mengepung rumah itu saat istrinya masih di dalam rumah untuk mengambil patung emas babi. Saat itu istrinya ditangkap, sementara Pak Oh hanya bisa menatap dengan frustrasi. Ia melarikan diri meninggalkan istrinya, namun kemarahan dan dendamnya semakin membara. Dia menyalahkan Moyung atas segala yang terjadi. Moyung masih merasa perlu mendengar sisi cerita dari Pak Oh, jadi dia meneleponnya dan sepakat untuk bertemu di tempat yang terpencil. Sementara itu Pak Oh yang pernah membunuh Moyung merasa bahwa orang ini sulit mati karena telah berhasil hidup setelah dia 2 kali menembaknya.
rumahnya. Kali ini dia memasang lagi jebakan yang lebih besar tentunya. Moyung saat itu tiba di lokasi dan melihat mobil Pak Oh terparkir di tepi jalan. Namun tidak ada orang di dalam mobil tersebut dan terlihat di dalamnya ada sebuah hadiah untuk Moyung. Di dalam kotak hadiah tersebut terdapat segala sesuatu yang Moyung butuhkan untuk mengetahui masa lalunya. Saat Moyung menarik pegangan pintu, mobil tersebut meledak. Saat itu, Pak Oh berpikir ia berhasil membalas dendam kepada Moyung. Namun, sebagai zombie abadi, Moyung bangkit kembali. Akan tetapi, setelah ledakan tersebut, Moyung mengingat segalanya tentang kejadian malam Natal. Dan benar kata Sunji bahwa dia adalah pengawal pribadi Sori. Pada hari Sori diculik, Moyung menemukan sebuah korek api yang adalah milik Pak Oh. Dia melacak Pak Oh ke rumahnya dan menemukan Sori terikat di kursi. Ketika Moyung hampir menyelamatkannya, Pak Oh menyerangnya dari belakang, memukulnya hingga pingsan. Setelah itu, Pak Oh membawa Moyung ke dalam hutan dan menembaknya di perut, lalu meninggalkannya di sana untuk mati. Setelah mengingat semuanya, Moyung menjadi semakin marah. Moyung menuju ke gudang tempat Pak Oh bersembunyi bersama ibunya. Ketika Moyung masuk dengan tatapan penuh amarah, Pak Oh sangat terkejut. Pukulan pertama dari Moyung menghantam wajah Pak Oh dengan keras, membuatnya terlempar ke samping. Moyung terus memukuli wajah Pak Oh, membuatnya berdarah. Namun Pak Oh tampaknya menikmati pukulan itu dan menerimanya dengan bangga. Ia tertawa dan semakin membuat Moyung marah. Moyung ingin tahu kenapa Pak Oh membunuh anak yang tidak bersalah tersebut. Tapi dia menyalahkan Moyung atas kematian anak tersebut dengan mengatakan bahwa jika Moyung tidak mencarinya, Sori akan hidup bahagia bersama dengan Pak Oh dan istrinya karena dia ingin mengangkatnya menjadi anaknya. Moyung tentu saja tidak menerima alasan tersebut dan bersiap memberi pukulan keras lagi. Tetapi Pak Oh dengan licik mengeluarkan pistol dan menembak Moyung. Akan tetapi setelah beberapa lama, sebuah peluru tidak cukup untuk menghentikan zombie yang sedang marah. Pak Oh berpikir bahwa Moyung sudah mati. Dia mencoba pergi bersama ibunya. Namun saat dia berbalik, Moyung sudah berdiri lagi. Ketakutan mulai melanda hati Pak Oh saat dia melihat Moyung yang bangkit. Meskipun sudah ditembak berkali-kali, ia menembakkan lebih banyak peluru berharap dapat menghentikan Moyung. Akhirnya Pak Oh mengarahkan senjatanya ke kepala Moyung, mengetahui bahwa tembakan di kepala mungkin bisa membunuh zombie. Saat dia menembak, ibu yang selama ini dianggap sebagai ibunya melangkah ke depan dan menerima peluru di punggungnya. Moyung tidak mengerti mengapa wanita itu melakukan hal tersebut. Tetapi ketika dia berbisik menyebut nama aslinya, yaitu Kang Min Ho, hati Moyung berhenti sejenak. Ternyata wanita tua itu adalah ibunya yang selama ini ia cari. Saat itu Moyung mendapatkan kilas balik tentang ibunya yang membangunkannya setiap pagi. Sekarang ia ingat segalanya. Selama ini ia mencari ibunya yang ternyata tepat berada di depan matanya, tetapi ia tidak dapat mengenalinya. Kemudian ia menatap Pak Oh dengan kemarahan yang membara. Moyung atau yang sekarang Min Ho memiliki niat membunuh di benaknya. Sementara Pak Oh dengan tergesa-gesa mengambil pistolnya, Moyung bangkit dan mengejarnya. Lalu skin berganti. Semua orang berpakaian hitam menghadiri pemakaman ibu Moyung. Meskipun Moyung terbebas dari rasa sakit fisik, dia tampak sangat terpukul oleh kehilangan ibunya. Dia duduk diam di pojok saat orang-orang memberikan penghormatan terakhir. Setelah upacara pemakaman selesai, Moyung dan Sunji pergi keluar untuk berbicara. Sunji bertanya apakah Moyung memakan Pak Oh, tetapi Moyung hanya diam. Kemudian dia memberitahu Sunji untuk tidak datang bekerja mulai besok. Setelah mengetahui masa lalunya, Moyung merasa hidupnya sebagai detektif Kim Moyung tidak ada artinya lagi. Dia meninggalkan semuanya, uang, ponsel, dan identitas detektifnya. Sunji tidak senang dengan keputusan ini, bukan karena dia kehilangan pekerjaan, tetapi karena dia merasa kehilangan seorang bos yang baik yang telah melalui suka dan duka bersamanya. Dia menelepon detektif Cha dan bertanya tentang tubuh Pak Oh yang ditemukan di hutan, menanyakan apakah tubuhnya dimakan. Cha tertawa mendengar pertanyaan anehnya dan mengungkapkan bahwa Pak Oh mati dengan tertembak dan kehilangan terlalu banyak darah. Sunji saat itu merasa lega karena tahu Moyung tidak pernah memakan manusia, tetapi dia masih tidak mengerti mengapa dia meninggalkan segalanya.
Moyung saat itu mengemas krim bebeknya dan beberapa ayam sebelum meninggalkan kantornya untuk memulai perjalanan baru. Saat berjalan di jalanan, dia melihat ayam dan jeroan di pasar yang mengingatkannya pada masa-masa indah ketika Sunji mengatur ayam di lemari es, dan juga ketika mereka makan babat bersama dan ketika dia mencoba makan di pesta ulang tahun Junwoo. Meskipun dia tidak menunjukkan, Moyung diam-diam merindukan waktu bersama Sunji, dan setidaknya saat masih menjadi detektif dia memiliki banyak ayam untuk dimakan. Sekarang setelah dia meninggalkan semua uang yang dia peroleh sebagai Kim Moyung, dia tidak mampu membeli daging dan mulai kelaparan lagi. Menjadi seorang zombie yang dikelilingi oleh manusia yang berbau lezat membuatnya semakin sulit untuk mengendalikan hasrat makannya. Dia bahkan mencoba menyerbu koloni semut dan memakan beberapa semut, tetapi hal itu tidak membantu mengatasi rasa laparnya. Dia semakin kesulitan mengendalikan dirinya. Matanya memerah dan dia mulai kehilangan kontrol lagi. Dia dengan putus asa mencari sesuatu untuk dimakan di tempat sampah. Ketika dia mencium aroma manusia yang lewat, dia memasuki mode zombie dan mencoba mengejar orang itu, tetapi pingsan karena kelaparan yang ekstrim. Ketika dia bangun, dia berada di kantornya. Tulang-tulang ayam berserakan di sekelilingnya. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam, tetapi kepalanya terasa berat. Dia khawatir telah menyakiti seseorang setelah pingsan. Ada goresan di pintu dan gagang pintu juga rusak. Sunji saat itu datang mengunjunginya dan menemukan bahwa dia semakin kesulitan mengendalikan nafsunya terhadap manusia. Moyung meminta Sunji agar mau membantunya. Saat itu Sunji membuat Moyung melakukan latihan untuk pengendalian diri, seperti menempatkan ayam di depannya tanpa membiarkannya untuk makan. Lalu dia memutuskan untuk merantai Moyung selama 3 hari 3 malam hingga dia pingsan dan berubah menjadi zombie. Sunji juga memasang kamera untuk merekam perilaku Moyung selama 72 jam. Sedangkan dia sendiri berkemah di luar kantor sambil memantau Moyung. Setelah 38 jam, Moyung sudah mencoba membebaskan diri. Tampaknya Moyung mendapatkan kekuatan luar biasa ketika dia masuk ke mode zombie. Sun melihat Moyung sedang memakan ayam seperti binatang buas. Moyung saat itu melihat ke sekeliling dan melihat Sunji menatapnya. Moyung bukan lagi Moyung tetapi zombie yang melihat manusia sebagai makanan yang lezat. Sunji dengan ragu-ragu mundur dan Moyung perlahan keluar dari pintu dengan tatapan lapar di matanya. Dia berbalik dan berlari secepat mungkin, tetapi Moyung berhasil mengejarnya ketika dia terjatuh. Tepat ketika Moyung hendak menggigit lehernya, Sunji meraih wajan. Keesokan paginya, Moyung terbangun dan segera bertanya apa yang terjadi semalam. Sunji memberitahu bahwa dia semakin berbahaya ketika kehilangan kesadarannya. Tetapi dia juga menemukan cara untuk menghentikannya ketika berada dalam mode zombie, yaitu memukul bagian belakang kepala Moyung dengan wajan. Saat berbicara, Sunji menyadari ini adalah pertama kalinya dia melihatnya tanpa bebek krim di wajahnya. Dan dia menemukan wajah zombie Moyung ternyata menarik. Sunji saat itu lalu menyarankan agar Moyung tinggal di kantor karena di sana dia aman dan manusia juga aman darinya. Moyung pun setuju. Maka dari itu, dia sekali lagi menggunakan identitas Kim Moyung. Lalu dia memikirkan untuk membalas budi. Kim Moyung yang asli dibunuh saat mengunjungi makam ayahnya. Dia tidak memiliki keluarga, jadi tidak ada yang mencarinya. Tetapi si zombie yang merasa berhutang budi ingin menemukan pembunuhnya. Sementara itu, Noh Pungsik baru saja menyelesaikan masa tahanannya di penjara karena membuang limbah obat-obatan secara ilegal di pegunungan. Setelah keluar, dia menelepon agensi Kim Moyung dan mendengar bahwa Kim Moyung masih hidup padahal yang asli sudah lama mati. Dan dia berencana memburu siapapun yang berpura-pura menjadi Kim Moyung. Dia lalu menyuruh Lee San-rok dan Wang Wei asistennya untuk mengikuti Kim Moyung. Di sisi lain, Moyung dan Sunji sedang menyelidiki kasus Kim Moyung yang sebenarnya. Mereka hanya memiliki bukti berupa kwitansi dari salon rambut yang dikunjungi oleh Moyung sebelum kematiannya. Di salon itu mereka mendengar tentang seorang dokter hewan bernama Dr. Noh Pungsik yang menjalankan rumah sakit hewan di seberang jalan. Dr. Noh dikenal sebagai penampung hewan liar dan melakukan berbagai eksperimen pada mereka. Lalu mereka pergi ke klinik Dr. Noh, tapi tempat itu sedang tutup. Melihat foto Dr. Noh di dinding, Moyung langsung mengingatnya sebagai orang yang membunuh Kim Moyung. Sekarang mereka tahu siapa pembunuh sebenarnya. Sementara itu, San-rok
yang mengikuti mereka melaporkan kunjungan Moyung kepada Dr. Noh. Dia lalu menginstruksikan Sunrok untuk menculik Moyung dan membawanya ke sana. Sunrok dan Wang Wei memasang jebakan listrik di pintu kantor Moyung, menunggu dengan antusias. Ketika Moyung masuk, jebakan itu sia-sia karena Moyung tidak merasakan sakit fisik. Bahkan ketika dia masuk dan tersetrum, aliran listrik padam di seluruh gangrin. Ketika Sunrok dan Wang Wei tidak mendengar apa-apa, setelah beberapa waktu mereka masuk ke kantor dan terkejut melihat Moyung hanya duduk santai di kursi sambil makan ayam. Mereka tanpa sengaja menjerat diri sendiri ke dalam jebakan listrik dan pingsan di lantai. Meski gagal, Sunrok tidak menyerah. Dia mencoba lagi dengan mengirim setengah lusin orang untuk menangkap Moyung. Tetapi mengalahkan mereka tampak mudah bagi Moyung. Sunrok yang melihat dari kantor memutuskan untuk menghadapi Moyung sendiri. Pertempuran pun dimulai antara Moyung dan Sunrok. Di tengah pertarungan, Moyung merasa sangat lapar dan hampir tidak bisa menahan keinginannya untuk memakannya. Sunrok yang ketakutan melemparkan pecahan kayu yang menusuk jantung Moyung. Namun itu ternyata tidak menghentikannya. Sunrok akhirnya melihat Moyung sebagai monster. Dia akhirnya berhasil mengendalikan dirinya dan lari dari gedung, diikuti oleh Sunji yang mencoba mengejarnya. Meskipun Sunji tidak bisa mengejar kecepatannya, dia punya trik lain. Dia melemparkan wajan dengan akurasi yang luar biasa, memukul kepala Moyung dan menjatuhkannya. Sunji lalu membawanya kembali ke kantor. Sementara itu Sunrok yang trauma mendatangi Dr. Noh untuk mengembalikan uangnya. Dia menceritakan kepada Dr. Noh bagaimana Moyung yang meski tertusuk di jantung masih bisa berdiri. Dr. Noh senang karena mereka membawa DNA Moyung untuk mengonfirmasi teorinya. Dr. Noh menyuntikkan DNA tersebut kepada seekor kelinci yang segera berubah menjadi kelinci zombie. Sunrok yang saat itu penasaran menemukan pintu rahasia di belakang kulkas. Bersama Wang Wei, dia menemukan laboratorium rahasia Dr. Noh. Di dalam, mereka menemukan berbagai hewan di kandang. Namun ada satu kandang besar yang tertutup oleh kain. Dengan ragu, dia membuka kain tersebut dan pingsan ketika melihat zombie. Sementara Dr. Noh menyaksikan semuanya dengan jahat di belakang mereka. Saat Moyung sedang menyelidiki misteri tentang Dr. Noh di kantornya, dia mendengar ketukan di pintu. Ketika pintu dibuka, dia melihat Dr. Noh mengenakan masker gas. Dr. Noh mengeluarkan botol hijau dan menuangkan cairan kimia di lantai. Saat Moyung menghirup gas tersebut, dia langsung tertidur. Lalu dia diculik dan Dr. Noh membawanya ke laboratorium rahasia. Setelah mengambil sampel darah, dia mengikat Moyung ke tempat tidur dan melanjutkan eksperimennya. Moyung bertanya kepadanya mengapa dia melakukan eksperimen biadab ini. Dr. Noh mengungkapkan bahwa istrinya meninggal dunia dan dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa istrinya. Dia membuat obat untuk menghidupkan kembali istrinya. Namun alih-alih menjadi manusia, istrinya berubah menjadi zombie yang terjebak di antara kehidupan dan kematian. Dr. Noh saat itu merasa hancur tetapi terus melakukan eksperimen pada hewan dan manusia dengan harapan bisa mengembalikan istrinya menjadi normal. Sementara itu, Kim Moyung yang asli dulu diam-diam menyelidiki kasus orang hilang dan hampir sampai pada jejak Dr. Noh. Dia berhasil memotret Dr. Noh saat membuang limbah obat-obatan berbahaya di dalam hutan. Namun Dr. Noh tak tinggal diam dan dia menyingkirkan Kim Moyung. Tak hanya itu, ketika Dr. Noh membuang limbah beracun tersebut, dia tidak menyadari bahwa Kang Min Ho terkubur di sana dan limbah tersebut mengubah Kang Min Ho menjadi zombie. Sementara itu, Sunji sedang mencari Moyung. Sebelumnya, dia memasang aplikasi di ponsel Moyung yang memungkinkan mereka melacak perangkat satu sama lain. Lokasi Moyung saat itu menunjukkan bahwa dia berada di klinik hewan milik Dr. Noh. Kecurigaan Sunji meningkat ketika dia melihat toko itu tutup, tetapi meteran listrik menunjukkan bahwa listrik sedang digunakan di sana. Sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Sunji menunggu kesempatan yang tepat dan menyelinap ke dalam sarang Dr. Noh untuk menyelamatkan Moyung. Dia menemukan laboratorium rahasia dan mulai turun ke bawah. Namun ketika dia melihat sekeliling, jantungnya berdegup dengan kencang. Istri zombie Dr. Noh terbaring di sana. Dia bergegas melepaskan Sunrok dan Wang Wei
yang terikat lalu berpindah kepada Moyung yang diikat erat di tempat tidur. Namun tepat saat dia sibuk memotong tali, zombie di belakang mereka terbangun. Untungnya Moyung berhasil menyelamatkan Sunji dari gigitan zombie tersebut. Moyung mencoba berbicara dengan istri Dr. Noh dalam bahasa zombie untuk menenangkannya. Namun Dr. Noh tiba-tiba muncul dengan shotgun dan memerintahkan istrinya untuk memakan mereka. Zombie tersebut lalu menyerang Sunrok dan menggigit perutnya. Saat Dr. Noh teralihkan oleh istrinya yang menyerang Sunrok, Moyung mencoba merebut senjata Dr. Noh. Dalam perebutan tersebut, senapan meletus secara tidak sengaja dan menghancurkan kepala istri zombie tersebut. Dr. Noh saat itu menangis histeris sambil memeluk istrinya. Kemudian polisi tiba dan menangkap dokter tersebut. Sementara yang lain menerima perawatan medis. Sepertinya kasus ini sudah selesai. Namun tidak lama setelah itu, mobil polisi yang membawa Dr. Noh mengalami kecelakaan dan dia melarikan diri. Ternyata Dr. Noh telah meminum obatnya sendiri dan menjadi zombie. Moyung dan yang lainnya mulai khawatir. Mereka merencanakan strategi untuk menjatuhkan zombie Dr. Noh. Mereka tahu bahwa Dr. Noh akan datang untuk mengambil jasad istrinya dari kamar mayat. Sebelum itu terjadi, mereka mencuri tubuh istrinya untuk memancing Dr. Noh keluar. Semuanya berjalan sesuai rencana hingga Dr. Noh memberikan perlawanan sengit kepada Moyung dan menculik Sunji. Dia kemudian menghubungi Moyung, menantangnya untuk datang ke lokasi tertentu jika ingin melihat Sunji tidak dimakan. Moyung saat itu menghadapi Dr. Noh dalam pertarungan yang sengit. Dr. Noh yang sekarang menjadi zombie memang lebih lambat, tetapi jadi jauh lebih kuat daripada Moyung. Moyung terlempar ke sana kemari tanpa rencana yang jelas. Saat Moyung terbaring di tanah, Dr. Noh menyeret Sunji ke arah mobil. Detektif Cha yang datang bersama Moyung muncul dengan senjata di tangan. Tetapi dokter itu tidak peduli karena tahu tembakan itu tidak akan mematikan kecuali diarahkan ke kepalanya. Dia lalu menjatuhkan detektif Cha ke mobil, membuat senjatanya terjatuh. Sunji menendang senjata itu ke arah Moyung yang dengan cepat berguling dan mengambilnya. Moyung mengarahkan senjata kepada Dr. Noh, tetapi Dr. Noh tidak merasa terancam karena tahu Moyung tidak akan berani untuk menarik pelatuknya. Dan benar saja, Moyung tidak menembak. Sebaliknya, dia mengikuti rencana yang telah disiapkan oleh Sunrok dan Wang Wei. Mereka datang dengan sebuah mobil mengenakan masker gas dan membawa bahan kimia hijau yang sama yang langsung membuat siapapun yang menghirupnya akan tertidur. Saat mereka semua sudah memakai topeng, Wang Wei melepaskan gas kimia tersebut menyebabkan Dr. Noh tertidur. Namun ketika dia didekati, Dr. Noh hampir menggigit leher. Namun Moyung mengarahkan pistol ke wajahnya dan memperingatkannya. Dr. Noh berpikir bahwa Moyung hanya menggertak lagi, jadi dia tidak berhenti. Tanpa berkata-kata lagi, Moyung saat itu menembak kepalanya. Namun setelahnya dia merasa seperti mati rasa karena dalam hatinya ia berharap bahwa Dr. Noh bisa membuatnya kembali menjadi manusia. Dan dengan kematian Dr. Noh, harapannya pun pupus. Sunje mencoba menghiburnya, tetapi tidak ada yang mampu mengangkat suasana hatinya. Dia ingin menjadi manusia dan menjalani kehidupan normal bersama Sunji dan teman-teman lainnya yang telah dia temui. Tetapi sekarang, karena itu tidak mungkin, Moyung memutuskan untuk meninggalkan Gangrim dan hidup jauh dari masyarakat manusia. Mereka semua menghormati keputusannya dan memberinya pelukan yang erat. Kakak ipar Sunje telah menjadi sutradara yang terkenal karena membuat sebuah film zombie. Detektif Lee Sunrok saat itu tetap berkantor di Gangrim, sedangkan Wang Wei, asistennya, membuka cabang di Yanbian. Detektif Cha dan rekan perempuannya tetap menjadi polisi. Sedangkan Sunji sendiri mengambil alih agensi detektif Kim Moyung dan melanjutkan warisan detektif hebat tersebut. Saat itu dia menerima undangan pesta Halloween dari alamat yang tidak dikenal. Dia menghadiri pesta itu dengan harapan dalam hatinya bahwa dia akan bertemu dengan Moyung di sana. Dan benar saja, ternyata dia melihatnya mengenakan setelan jas putih, sedang duduk dan mencium minumannya sambil mengobrol. Saat itu, Kim Moyung meminta bantuan Sunji untuk menemukan seorang dokter bule yang mungkin saja bisa membuatnya menjadi manusia lagi. Lalu tiba-tiba seseorang menjerit dari kerumunan. Ternyata ada yang terbunuh. Cerita berakhir dengan Sunji dan Moyung mendapatkan kasus pembunuhan lain yang harus mereka selesaikan. Dan film pun tamat sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka film seperti ini, mohon like dan ulasan di dalam komentar ya. Dan kita akan bertemu lagi di drama Korea selanjutnya. Bye-bye.